Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Jafri Tahjud dengan NIM 2522036. Saya berasal dari PT IKA kelas 6A, yang dimana di sini saya memenuhi syarat UAS jaringan nirkabel, yang dimana di sini pembahasan yang kita bawakan yang pertama itu ada antena, yang kedua internet satelit, yang ketiga ada jaringan seluler, dan yang keempat atau yang terakhir itu jaringan ADHOC. Jadi di sini saya menjelaskan yang pertama itu antena. Jadi berikut ada penjelasan lengkap atau dari konsep umum masing-masing dari materi yang telah saya katakan. Yang pertama itu antena, yang dimana antena ini adalah sebuah perangkat penting dalam sistem komunikasi nirkabel yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang radio. Jadi di dalam proses komunikasi atau antena ini menjadi penghubung antar sinyal atau listrik dari perangkat elektronik dan gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Jadi tanpa antena ini tanpa antena ini sinyal itu tidak dapat ditransmisikan secara efektif dan melalui udara. Jadi antena ini memiliki beberapa komponen utama seperti elemen pemancar atau penerima, reflektor untuk mengarahkan gelombang, serta kabel pengantar sinyal atau feed line. Jadi masing-masing bagian ini bekerja sama agar proses pengiriman dan penerima sinyal berjalan sangat optimal. Jadi tujuan utama penggunaan antena ini adalah untuk menghasilkan jangkauan dan kualitas sinyal. Dalam komunikasi ini juga ada manfaatnya yang sangat luas, mulai dari pemakaian di televisi, radio, hingga sistem komunikasi satelit dan jaringan seluler. Jadi di sini ada beberapa jenis antena yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti antena Yagi, yaitu yang banyak digunakan untuk televisi, antena parabola untuk komunikasi satelit, serta antena omnidireksional. Dan direksional ini yang masing-masingnya digunakan berdasarkan arah penyebaran sinyal yang diinginkan. Jadi pembahasan kita kedua itu ada internet satelit. Yang dimana internet satelit ini adalah merupakan salah satu bentuk layanan internet yang memanfaatkan satelit komunikasi untuk menghubungkan penggunaan dengan jaringan internet global. Jadi sistem ini sangatlah berguna di daerah-daerah terpencil atau yang belum memiliki infrastruktur kabel seperti fiber optik atau jaringan seluler. Jadi di dalam internet satelit ini terdapat ada beberapa komponen utama, yang dimana satelit komunikasi di orbit berfungsi sebagai pemantul atau penghubung serta antara pengguna dan situasi bumi. Jadi di sisi penggunaan
antena parabola digunakan untuk menangkap sinyal dari satelit. Sedangkan modem satelit mengubah sinyal tersebut menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh perangkat seperti komputer atau router. Jadi tujuan dari layanan ini adalah memberikan sebuah akses internet ke daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan darat. Manfaatnya antara lain memungkinkan konektivitas di wilayah pelosok, di tengah laut, atau pada situasi darurat. Jadi internet satelit ini sendiri terdiri dari beberapa jenis berdasarkan ketinggian orbit satelit, seperti satelit GEO atau yang ditetap di suatu posisi terhadap bumi. Ada juga MEO yang memiliki latensi lebih rendah, dan LEO itu seperti yang digunakan oleh proyek-proyek seperti Starlink yang menawarkan koneksi dengan kecepatan lebih tinggi dan latensi lebih rendah. Nah, jadi pembahasan kita yang ketiga itu adalah jaringan seluler, yang dimana jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat mobile seperti handphone dan tablet terhubung satu nama lain dan ke internet melalui sinyal radio yang dipancarkan oleh menara pemancar yang disebut BTS atau Base Transceiver Station. Jadi jaringan ini sangatlah umum digunakan karena memberikan kebebasan mobilitas kepada penggunanya. Jadi struktur jaringan seluler mencakup beberapa komponen penting seperti BTS tadi, yang menjadi pusat penyebaran sinyal ke arah tertentu atau sel. Pusat pengendalian seperti MSC atau Mobile Switching Center, serta perangkat pengguna yang menggunakan SIM card untuk identifikasi dan akses ke jaringan. Jadi tujuan utama dari jaringan seluler ini adalah memberikan sebuah layanan komunikasi suara, pesan teks, dan data secara nirkabel, sehingga pengguna dapat tetap terhubung di mana saja selama berada dalam cakupan jaringan tersebut. Jadi manfaat dari seluler ini sangatlah terasa dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, pribadi, bisnis, hingga layanan darurat. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, jaringan seluler ini tidak hanya mendukung layanan suara dan SMS, tetapi juga internet cepat melalui seperti jaringan 4G dan kini 5G yang menawarkan kecepatan dan kapasitas jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi di sini jenis dari jaringan seluler ini berkembang seiring berjalannya waktu, mulai dari 2G yang fokus pada suara dan SMS, ada 3G yang melalui mendukung internet, ada 4G yang membawa kecepatan tinggi, hingga 5G yang memungkinkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan mobile otonom. Jadi pembahasan kita yang terakhir itu adalah jaringan ad hoc.
Jadi jaringan ADHOC ini adalah sebuah jenis jaringan komputer jadi yang dibentuk secara spontan tanpa infrastruktur tetap seperti router dan switch. Dalam jaringan ini setiap perangkat berfungsi sebagai titik pengirim dan penerima. Jadi di sini serta dapat meneruskan data ke perangkat lain. Nah, jadi artinya itu semua perangkat bekerja sama secara setara. Dari konsep jaringan ADHOC ini sangat berguna dalam situasi darurat atau lingkungan yang tidak memiliki infrastruktur jaringan tetap. Seperti dalam operasi militer, kegiatan lapangan atau saat bencana alam. Nah, jadi karena itu sifatnya yang fleksibel dan mandiri. Jadi jaringan ini tuh dapat dibentuk dengan cepat seperti kebutuhan kita sehari-hari. Yang dimana di sini komponen utama dalam jaringan ADHOC ini adalah perangkat-perangkat itu sendiri seperti laptop, smartphone, atau sensor serta protokol routing yang digunakan untuk menentukan jalur data secara otomatis seperti AODV atau ad hoc on demand distance vector atau DRS dynamic source routing. Nah, jadi di sini ada tujuannya, yang dimana tujuan dari jaringan ADHOC ini adalah menciptakan konektivitas langsung antar perangkat tanpa perlu infrastruktur tambahan. Jadi manfaatnya mencakup seperti efisiensi biaya, kemudahan pengaturan, dan kecepatan dalam bentuk jaringan. Nah, jaringan ADHOC ini memiliki beberapa jenis, antara lainnya itu MANET atau Mobile ADHOC Network untuk perangkat bergerak. VANET itu Vehicle Ad Hoc Network untuk komunikasi antar kendaraan, dan Wireless Sensor Network atau singkatan dari WSN yang digunakan dalam sistem pemantau lingkungan. Nah, itu dari pembahasan kita kali ini. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan itu keempat teknologi ini yang dibahas seperti antena, internet satelit, jaringan seluler, dan jaringan ADHOC. Jadi ini merupakan bagian penting dari sistem komunikasi modern. Jadi khususnya dalam konteks jaringan nirkabel seperti antena. Jadi antena ini berfungsi sebagai pengantar utama dalam pengiriman dan penerimaan gelombang radio, yang dimana menjadi dasar dari hampir semua bentuk komunikasi nirkabel. Nah, jadi dari internet satelit memungkinkan konektivitas internet di wilayah yang tidak memiliki infrastruktur jaringan darat, menjadikannya solusi penting bagi daerah terpencil atau dalam situasi darurat. Jadi sementara itu seperti jaringan seluler ini mendukung komunikasi mobile secara luas dengan memanfaatkan jaringan BTS tadi yang terstruktur. Kemungkinan miliaran pengguna terhubung secara real time. Jadi di sisi lain juga jaringan ADHOC ini memberikan sebuah jalan alternatif atau fleksibel dalam pembentukan jaringan tanpa
perlu infrastruktur jadi sangat bermanfaat dalam kondisi darurat, militer, atau lingkungan khusus. Nah, jadi di sini masing-masing teknologi itu memiliki tujuannya masing-masing, manfaatnya masing-masing, dan keunggulannya tersendiri. Namun semuanya mendukung suatu hal yang sama. Maksudnya mewujudkan konektivitas yang cepat, fleksibel, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Pemahaman terhadap konsep-konsep ini penting untuk mengerti cara kerja sistem komunikasi nirkabel. Dan bagian teknologi tersebut saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Mungkin itu saja dari pembahasan kita kali ini. Kalau ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.